Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 Senin 24 Agustus 2020 dimulai. Di sanalah aku berdiri, jadi Bandung ibu, tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Karimun yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ketua Yayasan Studi Bumi, Bapak Rektor Universitas Karimun, Bapak Pimpinan Bagio Kepri, Bapak-bapak Kepala Dinas Instansi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Karimun, Ibu Ketua Tim Bergerak PKK, Ibu Raja Asma Al-Murafiq yang sengaja kami undang saat ini, yaitu dalam rangka PKK Peduli Pendidikan beserta anggota yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan hidayahnya kita pada pagi yang sangat cerah ini dapat berkumpul di sini, yaitu dalam rangka pembukaan PKKMB, program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang alhamdulillah bentar lagi akan dibuka secara resmi oleh Bapak Wakil. Untuk itu izinkan kami selaku Ketua Panitia memberikan laporan, menyampaikan laporan kepada Bapak Bupati Karimun, kepada kita semua untuk kegiatan pengenalan kampus bagi mahasiswa baru. Pengenalan kampus bagi mahasiswa baru merupakan momentum yang paling berharga bagi mahasiswa yang memasuki pintu gerbang perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, bahwa baik tidaknya kepribadian mahasiswa di perguruan tinggi sedikit banyak ditentukan oleh baik tidaknya pelaksanaan kegiatan pengenalan kampus ini. Kehidupan akademik telah berupa kehidupan akademik lainnya berupa pengenalan kehidupan kampus adalah kegiatan terencana yang diselenggarakan pada kalender akademik dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan tenaga eksak dan non eksak, khususnya bagi mahasiswa baru dalam rangka mempersiapkan diri dalam lingkungan pembelajaran baru di perguruan tinggi. Pengenalan kehidupan kampus juga menjadi prakondisi yang dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran sehingga perlu diramu menjadi suatu kegiatan kreatif dan inovatif. Waktu dan tujuan dari kegiatan ini yaitu ada dua. Tujuan umumnya, kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru bertujuan untuk memperkenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru
dapat beradaptasi serta memperlancar program akademiknya serta menjunjung tinggi nilai-nilai akademik. Sementara tujuan khususnya mengenalkan lingkungan serta kehidupan kampus kepada seluruh mahasiswa baru. Sementara dalam tahun ini kita membuat tema yaitu PKKMB, membentuk mahasiswa berkualitas dan berkarakter. Bentuk kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk ceramah, latihan keterampilan dan diskusi, tugas mandiri, permainan, kegiatan di lapangan. Tempat penyelenggaraannya yaitu unit Universitas Karimun ini di lingkungan Universitas Karimun ini baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Waktu pelaksanaannya itu tanggal 24 dan 25 Agustus selama 2 hari dimulai dari jam 7 pagi sampai pada jam 17 sore. Peserta mahasiswa baru Universitas Karimun ini yang terdapat sebanyak 105 orang dan keseluruhannya menjadi peserta PKKMB. Sumber dana pelaksanaan kegiatan APBD kegiatan PKKMB ini berasal dari biaya kegiatan lanjut program PKKMB Universitas Karimun. Sebelum kami akhiri laporan ini, kami selaku panitia pelaksana PKKMB Universitas Karimun tahun akademik 2020-2021 memohon kerjasama dari seluruh pihak selama selanjutnya rangkaian kegiatan PKKMB pada tahun ini. Dan kami mohon kesediaan dari Bapak Wakil Bupati Karimun untuk dapat membuka acara ini secara resmi dan memberikan masukan ataupun kritik kepada seluruh peserta. Akhirnya atas nama sebelum kami tutup, kami akan berikan sebuah pantun khusus kepada mahasiswa baru. Pesawat terbang ke langit biru, melewati awan menjelajah angkasa. Selamat datang mahasiswa baru, calon pemimpin umat dan bangsa. Ibu nak jamin kain dari baju, bukan nak kapani jenazah. Pergi kuliah tu nak cari ilmu, bukan sekedar nak cari ijazah. Bapak Bupati Kabupaten Karimun, kami hormati Bapak Ketua Yayasan Studi Karimun, kami hormati PKK Kabupaten Karimun, dan kami hormati Bapak Ketua Menteri Kabupaten Karimun, kami hormati Bapak Kepala Bina PT Kabupaten Karimun. Kami banggakan Bapak Ibu dosen Kabupaten Karimun dan rekan-rekan mahasiswa Karimun. Tidak panjang yang bisa saya sampaikan, ada sebuah pantun Ibuan Tukun semangka jauh di pulau Tuban. Kemudian selamat datang untuk Universitas Karimun, melihat adik-adik dalam tepat. Apa yang kita upayakan di Universitas Karimun adalah mendapatkan standar pendidikan tinggi. Jadi requirement dari pendidikan tinggi itu semakin hari semakin meningkat, dan itu kita harus mengikutinya. Jadi requirement permintaan pendidikan dari kualitas untuk pendidikan tinggi tidak pernah turun, dia naik. Jadi apakah itu dosen, mahasiswa harus terus berbenah dengan tantangan di masa depan tidaklah sama dengan hari ini. Jadi kepada seluruh sivitas akademika, mari kita sama-sama membangun Universitas Karimun di Kabupaten Karimun, karena ini adalah upaya yang sudah dirintis oleh pendahulu kita, dan kita harusnya membina dan terus mempertahankan dan meningkatkan daripada kualitas untuk Universitas ini. Semoga upaya kita yang telah kita lakukan bersama akan semakin baik. Ya, apa yang saya sampaikan, apa yang kita upayakan, semua ini semata-mata kita
harapkan itu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, Ibu Ketua Tim Gerak PKK Kabupaten Karimun beserta jajarannya yang kami hormati, Bapak Pimpinan Bang Riau Kepri, Bang Balai Karimun yang kami hormati, Bapak-bapak Kepala OPD Kabupaten Karimun yang berkesempatan hadir, Bapak Camat, serta para undangan yang berbahagia, kemudian bapak-bapak daripada orang tua mahasiswa yang kami hormati, terkhusus kepada adik-adik mahasiswa Universitas Karimun untuk tahun akademis 2020-2021 yang sangat kami banggakan, serta para hadirin undangan yang berbahagia, yang kecil tadi disebutkan nama, yang besar tadi dibawakan gelar. Pertama dan paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa atas izin Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam suasana Covid-19 yang beberapa hari belakangan ini sangat menggelisahkan kita, khusus di Kabupaten Karimun, semoga kita semuanya ini akan terhindar daripada wabah yang sangat tidak kita inginkan menimpa kepada diri kita dan terkhusus masyarakat Kabupaten Karimun secara umumnya, Kepulauan Riau dan Indonesia pada umumnya juga. Kemudian selawat dan salam mari pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, serta Bapak dan Ibu yang berbahagia, adik mahasiswa yang kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami atas nama Yayasan 7 Juli Karimun selaku pengelola Universitas Karimun di Kabupaten Karimun yang telah berjalan sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dan oleh karena itulah kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama tentu kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak Wakil Bupati Karimun yang telah dapat meluangkan waktu untuk hadir memenuhi undangan panitia dalam kegiatan acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Karimun untuk tahun akademis 2020-2021. Kemudian terima kasih kami kepada pemerintah Kabupaten Karimun yang mana pada hari ini melalui dana CSR yang diberikan oleh Bank Riau Kepri kepada pemerintah Kabupaten Karimun atas permohonan daripada Rektor Universitas Karimun dapat kiranya membantu beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi yang kurang mampu. Alhamdulillah pada hari ini akan diserahkan secara simbolis untuk 20 orang mahasiswa di Universitas Karimun. Tepuk tanganlah untuk jadi terima kasih Bapak Wakil Bupati. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih pada hari ini Bapak menyempatkan hadir untuk mengikuti dan membuka. Jadi kalau begini sudah begini. Membuka acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang akan dimulai pada hari ini dan akan berlanjut. Kemudian sistem perkuliahan tetap akan diatur oleh masing-masing program studi dan fakultas masing-masing sesuai dengan petunjuk daripada Dikti. Kemudian kesempatan juga kami ucapkan terima kasih walaupun sibuk Bapak Wakil Bupati
kita pada hari ini akan memaparkan sedikit kuliah umum, kuliah perdana bagi mahasiswa baru kita. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK beserta jajarannya kesempatan hadir, dan pada hari ini dari Tim Penggerak PKK akan memberikan bantuan berupa masker. Tepuk tanganlah. Dalam rangka mengantisipasi daripada wabah virus corona, yang salah satunya menggunakan masker, terkecuali kalau kakak boleh buka kaos. Kalau kakak pakai ini, bagi makan pakai ini tak harus berhentikan. Jadi terima kasih tim penggerak kakak sudah hadir datang kembali untuk menyerahkan, nanti ada penyerahannya. Untuk selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Bang Riau Kepri kesempatan hadir memberikan bantuan dana CSR-nya kepada pemerintah Kabupaten Karimun, sehingga Kabupaten Karimun juga dapat juga tempiasnya Pak, khusus untuk Universitas Karimun. Kemudian terima kasih Bapak sudah berkenan pada hari ini, insya Allah ada penandatanganan MOU kerjasama dengan Universitas Karimun. Kami dari Yayasan akan mendukung kegiatan MOU tersebut. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Karimun, panitia penyelenggara, sehingga kegiatan ini walaupun dalam suasana COVID kita harus selalu berhati-hati, harus jaga jarak, harus menggunakan masker, harus menjaga suhu badan, juga harus sering mencuci tangan, sehingga kegiatan dapat kita akan sebaik-baiknya. Kami sudah melihat dari depan mulai cek suhu dan sebagainya, sampai saya disebut tangan sampai 2-3 kali tadi. Mungkin cek itu tak benar saya tadi. Jadi tak apa-apa, itu untuk kebaikan. Jadi tangan itu bagus, khusus dan Islam yang melihat minimal 5 kali wajib mencuci tangan, wajib mulut, hidung, tangan sampai ke siku, di kaki, kulit dan sebagainya. Insya Allah kalau Islam dalam mengamalkan yang baik, kita akan terhindar daripada berbagai macam penyakit yang tidak kita inginkan. Kemudian kami juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada orang tua, mahasiswa yang telah hadir, dan selamat atas limpahan rezeki yang diberikan. Kebetulan pada tahun ini kita dapat 20 bantuan beasiswa yang akan kita berikan. Harapan kami kepada orang tua, berikanlah motivasi, semangat, dorongan kepada anak-anak kita supaya mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kami juga mengucapkan selamat kepada mahasiswa baru Universitas Karimun. Terima kasih kepada Pak Rektor atas pilihannya memilih Universitas Karimun sebagai tempat menuntut ilmu. Jadi itulah Bapak Wakilwati beberapa hal yang kami sampaikan. Terakhir, kalau kita ada dari pantunnya Pak Rektor juga, saya nak juga pantun satu macam saja. Menuntut ilmu menjadi kewajiban dari buayan sampai ke liang lahat. Terima kasih Universitas Karimun sebagai pilihan. Ikutilah perkuliahan dengan semangat. Itu saja. Terakhir kami mohon berkenan Bapak Wakilwati untuk menyampaikan sambutan, arahan, sekaligus untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa baru kami untuk tahun akademis 2020-2021. Mohon selasih di atas batu. Terima kasih. Terima kasih. Syukran. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Karimun diawali penyerahan pangkat kepada Bang Riau Kepri dan PKK. Kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan pimpinan Bang Riau Kepri dipersilakan mengambil tempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Bergerak PKK Karimun, Ibu Bupati Karimun, beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Bumi Tuli Besar Karimun. Yang saya hormati Bapak Ber serta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Bank Riau Kepri, sahabat kami. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, para badan, para bagian yang sempat hadir mendampingi kami pada hari ini. Yang kami muliakan para orang tua siswa, dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa Universitas Karimun yang alhamdulillah pada hari ini saya melihat ceria, segar, penuh dengan senyuman, dan ini menunjukkan bahwa Universitas Karimun ini akan maju dipenuhi dengan generasi muda yang ceria. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pertama saya menyampaikan salam maaf Bapak Bupati Karimun yang semulanya beliau dapat hadir bersama kita. Hubungan beliau ada tugas keluar daerah. Maka tadi pagi saya ditelepon oleh beliau untuk hadir di Universitas Karimun, ada acara Pak Wakil membawa ke sana. Saya harus hadir karena ketua yayasan ini sahabat saya dari dulu. Jadi kalau saya tak datang, saya takut sahabat saya ketua yayasan Tuli marah dengan saya, karena dia bisa marah wakil bupati. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah bahwa kita pada hari ini diberikan kesehatan, walaupun kita dalam kondisi COVID-19 yang sampai hari ini kita melihat masih ada perkembangan kejadian yang secara terus-menerus dan pun tidak banyak. Ini merupakan kerisauan bagi kami pimpinan daerah, bagaimana untuk menjadikan masyarakat Karimun ini tetap sehat. Maka daripada itu tentu kami berusaha, dan masyarakat Karimun dimanapun pertemuan kami memohon doa agar COVID-19 ini cepat berlalu dari Kabupaten Karimun ini, sehingga masyarakat dapat beraktivitas bagaimana biasa. Karena budaya masyarakat Karimun ini dominannya adalah budaya Melayu. Budaya Melayu ini memang sedikit agak terganggu dengan adanya COVID ini. Artinya apa? Bahwa kebudayaan ngumpul ngopi. Jadi begitu ada edaran Pak Bupati, Pak Ketua Yayasan melarang berkumpul-kumpul, saya langsung ditelepon oleh sahabat saya. Dia bukan nelpon karena surat edaran tuh, dia ngumpul, dia tidak panggil Wapuk karena sahabat, dia panggil Nuar aja. Nuar, bagaimana kami ini? Kenapa bang? Kami nak kumpul ngopi ni, gimana surat edaran Bupati? Jadi bukan karena dia mau patuh dengan surat edaran, dia risau dia tak dapat ngumpul untuk kopi bersama. Ini budaya kita Karimun.
Namun kami pemerintah ini mengutamakan kesehatan ya, dari kebiasaan. Kalau kebiasaan yang kita katakanlah teruskan dengan tidak mempertimbangkan kesehatan, saya kira surat edaran Pak Bupati tidak akan keluar. Tapi kami menimbang bahwa kesehatan itu lebih utama dari kebiasaan. Maka daripada itu Pak Bupati melakukan surat edaran ini ya, untuk dapat masyarakat patuh dengan protokol kesehatan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan tadi. Mudah-mudahan dengan kebiasaan yang kita terapkan ini, ya insya Allah apa yang kita harapkan, COVID-19 ini akan cepat berakhir di Kabupaten Karimun yang kita cintai. Bapak Ibu yang saya hormati, kami pemerintah daerah Kabupaten Karimun terus berupaya berpikir sesuai dengan azam Kabupaten Karimun meningkatkan sumber daya manusia, tentunya mengarah pada sektor pendidikan. Untuk itu terima kasih Pak Pimpinan Bank yang telah dapat menyisihkan rezeki melalui dana CSR, membantu peduli terhadap pendidikan ini. Kalau hari ini 20, kita berharap ke depan tidak 20 lagi Pak, mungkin kali 4 atau kali 5. Tepuk tanganlah untuk Pak. Apa sebab saya suruh tepuk tangan? Biar ada semangat untuk nambah. Ya karena hari ini 20 mungkin itu baru kemampuan dan baru terobosan awal. Bagaimana kemudian pemerintah terhadap pendidikan ini, dan pemerintah tidak berkeinginan masyarakat generasinya tidak bersekolah, tidak berpendidikan, tidak berilmu. Maka daripada itu kita azam kita sudah mendukung peningkatan sumber daya manusia. Maka daripada itu kita berpikir bagaimana meningkatkan pendidikan ini, memberikan bekal kepada generasi muda kita dengan ilmu pengetahuan. Apabila generasi kita dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, maka insya Allah Kabupaten Karimun ini akan banyak orang-orang yang bisa berpikir sehat. Apa artinya? Dia tidak akan terbawa kepada pemikiran-pemikiran yang hanya ingin menjatuhkan, menyalahkan, tetapi bagaimana dia mencerna agar Kabupaten Karimun yang kita cintai ini punya program ke depan yang lebih indah, yang lebih cantik, yang lebih bagus. Semua ini adalah merujuk kepada kehidupan kita masyarakat Kabupaten Karimun. Inilah upaya-upaya kita bagaimana sektor pendidikan ini bisa maju, bisa hidup, bisa nyaman di Kabupaten Karimun ini. Kita bersyukur sekali adanya Universitas Karimun ini sangat membantu masyarakat di dalam sektor jenjang pendidikan. Sebelum ada Universitas Karimun ini, saya katakan bahwa banyak anak pintar tetapi dia tidak bisa melanjutkan pendidikan. Karena apa? Tidak ada kemampuan ekonomi di sana. Tapi kalau diuji, dia lebih pintar dari orang yang berkuliah ya, di saat memang kondisi keuangan itu menentukan. Kalau dulu anak-anak kita banyak keluar daerah, ada yang ke Bandung, Jogja. Kalau orang tuanya ekonomi tidak mendukung, anaknya pasti tidak sekolah. Maka daripada itu pemerintah berpikir bagaimana ya, untuk generasi kita ini tidak ketinggalan dengan generasi-generasi kabupaten kota yang lainnya. Maka ada pemikiran untuk membuka Universitas Karimun. Memang kalau kita pikirkan adik-adik mahasiswa untuk menciptakan, membuka universitas ini cukup berat tantangannya.
sangat berat sekali. Kalau tidak kuat hati sikap daripada pemerintah waktu itu, universitas ini tidak akan terbuka sampai hari ini. Kalau kita lihat Universitas Karimun juga tidak kalah kualitasnya dengan universitas-universitas yang di luar daerah. Maka daripada itu, Pak Ketua Yayasan tentunya akan beriringan dengan pemerintah. Mari kita perhatikan universitas ini sebagai andalan kita. Kita bisa menciptakan generasi muda kita, orang yang intelek, yang bisa kedepannya akan memimpin Kabupaten Karimun yang kita cintai. Adik-adik yang saya hormati, sebagaimana yang kita lihat di depan bahwa ada kegiatan pengenalan kehidupan kampus. Ini memang berubah, ya. Artinya berubah bagaimana kita mensesuaikan. Kalau adik-adik dari SLTA masuk ke kampus ini perlu penyesuaian kepribadian, terutama kepribadian. Apa artinya? Bahwa alamnya sudah berbeda, pola pikir sudah berbeda, sikap sudah berbeda. Kalau dulu adik-adik berada di SLTA itu, pemikiran terhadap bagaimana menciptakan inovasi-inovasi itu tidak akan muncul. Nah, begitu adik-adik masuk ke universitas ini, diharapkan dan dituntut bagaimana adik-adik sekalian untuk dapat bersaing, memunculkan inovasi-inovasi, kreatif-kreatif, ya, sehingga nanti adik akan nampak, ya, ke arah mana adik-adik bisa meneruskan pemikiran dari hasil pendidikan yang adik-adik dapat. Saya katakan kepada Pak Ketua Yayasan, setiap kami turun persoalan adalah tenaga kerja. Di mana-mana kami turun memang itu yang dibunyikan oleh generasi muda. Bagaimana kami sudah punya pengetahuan, ilmu, perusahaan sudah ada, tapi kami belum dapat kesempatan kerja. Maka daripada itu, pemerintah bersama Ketua Yayasan, Pak Rektor, kita coba berupaya untuk adakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada, sehingga nantinya keluaran dari Universitas Karimun ini itu bisa dapat tempat di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Karimun ini. Perusahaan tidak akan menerima orang yang tidak terampil. Perusahaan tidak akan menerima orang-orang yang tidak skill. Perusahaan tidak akan menerima orang yang tidak punya ilmu. Nah, inilah tujuan daripada universitas yang hari ini menjadi banggaan kita, bisa mencetak ini. Apabila dia akan ber-MOU dengan perusahaan, apa kebutuhan perusahaan, itulah yang akan menjadi andalan Universitas Karimun. Kami pemerintah akan terus menggiring, ya, universitas ini, lulusan universitas bisa bekerja dimanapun, ya, ada kesempatan atau lowongan pekerjaan itu. Jadi adik-adik sekalian, adik-adik perlu bangga, ya, bahwa adik-adik sudah dapat melaksanakan atau sudah diterima di Universitas Karimun ini. Saya yakin dan percaya di pikiran adik-adik bahwa Universitas Karimun ini harus maju dan harus bisa bersaing dari universitas yang ada di Indonesia. Maka daripada itu, melalui sambutan ini, pengarahan ini, saya berharap kepada adik-adik untuk dapat mengikuti pendidikan di universitas ini dengan baik. Kalau tanpa ada pemikiran bahwa untuk menuntut ilmu, saya kira cita-cita adik ke depan tidak akan nampak, tidak akan jelas.
Tetapi kalau sudah konsep nama itu adik-adik masuk yang membaca kalimat ini untuk mendapatkan ilmu, kemudian ke depannya sebagai bekal kehidupan adik-adik sekalian, insya Allah saya kira nampak jelas arah yang adik-adik tuju di dalam kehidupan ini. Kepada wali siswa kami mengucapkan berterima kasih sudah memilih Universitas Karimun ini. Saya tanyakan tadi sekitar 105 siswa Pak ya. 105 siswa sudah masuk Universitas Karimun ini. Ini bukan gampang dengan jumlah yang besar ini. Ya. Maka daripada itu saya titip juga kepada Bapak dosen untuk dapat memberikan bimbingan pengetahuan kepada anak-anak kita, karena ini mereka ada andalan kita untuk meneruskan pembangunan yang berada di Kabupaten Karimun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua, adanya kegiatan pengenalan kehidupan kampus ini, saya berharap kepada para siswa dapat mematuhi segala ketentuan peraturan yang berada di Universitas Karimun ini. Sayangi orang tua para siswa, karena orang tua adalah mengharapkan bagaimana kehidupan anaknya bisa baik, bisa punya ilmu, dan bisa bersaing dengan anak-anak yang lainnya. Bagaimana yang kita lihat penyerahan di saat tadi dari Bang Riau, ya, ini tidak hanya setakat ini saja, tapi kita pemerintah terus memacu. Saya katakan dengan Pak Rektor tadi, apa yang menjadi kebutuhan universitas ini, coba bersama-sama kita rumuskan, ya, yang kekurangan ini bersama-sama kita pikirkan dan kita sempurnakan, karena kita tidak akan bisa membiarkan, ya, satu-satu atau orang Melayu semata wayang Karimun ini, dan ini sudah diakui, ya, malah saya katakan, Pak Rektor katakan ada peningkatan Pak ya, Universitas Karimun luar biasa. Tepuk untuk Pak Rektor. Maka daripada itu, mari adik-adik sekalian, ya, untuk dapat berbangga, ya, berkuliah di Universitas Karimun ini. Kepada Pak Ketua Yayasan kami ucapkan terima kasih. Sampai saat ini alhamdulillah Ketua Yayasan kita ini sudah berapa tahun Pak? Bapak jadi Ketua Yayasan 8 tahun, ya. 2 tahun lagi 10 tahun. Kita harapkan beliau biar aja lah sampai denganku sendiri. Kenapa? Memang tidak semua orang bisa peduli terhadap pendidikan ini. Nah, Pak Ketua Yayasan kita ini memang orang pendidikan, orang bekas kepala dinas pendidikan. Ya, dia tahu, ya, terutama tahu dia pada kekurangan pendidikan itu. Sehingga dia kadang-kadang dia bisa bisik dengan Pak Bupati, dia bebas nih Pak dosen, dia bebas nih Pak, dia bisa minta dengan Bupati, dia bisa minta dengan Wakil Bupati. Nah, inilah memang Ketua Yayasan ini. Maka kita harapkan beliau sehat, ya, dan beliau dapat meneruskan, ya, menjadi Ketua Yayasan kita. Kalau kami tetap, ya, mensupport apa yang menjadi harapan, ya, kemajuan Universitas Karimun ini. Pak dosen juga jangan malu-malu Pak. Kalau memang ada hal-hal yang perlu kita bangun di universitas ini, kami pemerintah tetap peduli terhadap, ya, pendidikan di Universitas Karimun ini. Mari Bapak Ibu yang saya muliakan, adik-adik mahasiswa, ya, saya lihat dari mahasiswa ini tak semangat sikit Pak, ya. Semangat tak? Semangat? Mungkin belum ada kotak-kotak ini kan tidak. Baiklah adik-adik sekalian, Ketua Yayasan, Pak Rektor, Ibu
rekan-rekan OPD. Ya, saya kira inilah beberapa hal yang dapat kita tekankan sebagai motivasi kita semua. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, generasi muda Karimun ini generasi yang andal. Anak Karimun harus bisa, ya. Anak Karimun harus hebat. Bisa kan? Bisa kan? Adik-adik lah yang akan mengisi Kabupaten Karimun ke depan ini yang lebih baik. Ya, kami hanya melanjutkan saja. Ya, kami mau doa restu ya kepada orang tua siswa sekaligus siswa ya yang sudah wajib memilih. Ya, doakan kami mudah-mudahan kita akan dapat bersama ya, karena tahun 2020 9 Desember nanti akan ada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ya, mudah-mudahan dengan ada doa ya, dari wali siswa dan semua kita, ya, mari kita ciptakan Karimun ini menjadi negeri yang badatun, taibatun, abun, amin ya rabbal alamin. Baik, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengenalan kehidupan kampus di Universitas Karimun dengan diri resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita mengadakan pembukaan dan kehidupan siswa baru. Kita harapkan ini merupakan suatu perubahan ya, antara mereka yang selama ini pendidikan di SMA, mereka sudah bisa menyesuaikan. Ini nanti dalam pendidikan datang ke Universitas Karimun ini, mereka akan merasakan bahwa mereka ini sudah mahasiswa ya di Universitas Karimun, ya tentunya pola pikirnya, pola tindaknya, perilakunya akan berbeda. Selama ini mereka di SLTA itu katakanlah mereka hanya manut, tapi hari ini mereka harus berpacu ya, di dalam membuat inovasi-inovasi, meragakan kemampuan mereka sehingga mereka nanti bisa bersaing di rekan-rekan universitas lainnya. Saya kira seperti itu. Pak, boleh minta sedikit pesan Pak untuk para siswa Pak? Ya, tentunya pesan kita yang pertama, para siswa ini harus disiplin di dalam mengikuti menuntut ilmu di Universitas Karimun. Kemudian yang kedua, ya, agar mereka termotivasi, maka daripada itu pemerintah terus ya mengupayakan bagaimana memoles Universitas Karimun ini ya dengan sebaik mungkin, karena satu-satunya universitas yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat awam, masyarakat ekonomi lemah untuk dapat berkuliah, sehingga mereka tidak dapat artinya terbedakan antara orang mampu dan tidak mampu, karena mereka
bersama-sama duduk di Universitas Karimun. Saya katakan bahwa bantuan dari pemerintah tentang yang disampaikan tadi, ya kita harapkan ke depan, ya saya minta kepada rektor untuk dapat mendata itu anak-anak yang katakanlah kurang mampu, sejauh bisa kita bantu sehingga kita membantu universitas itu sendiri. Karena ekonomi lemah ini kadang-kadang menunggak ya pembayaran segala macam. Tapi dengan ada bantuan pemerintah, ya berarti kita bukan hanya membantu mahasiswa itu, tapi membantu universitas untuk membuat kelancaran program-program yang ada. Saya kira seperti itu. Untuk program CSR sendiri Pak, tanggapan dan harapannya sendiri seperti apa? Bagaimana? Untuk program CSR sendiri, tanggapan dan harapannya seperti apa? Program tentunya kita harapkan semakin tahun semakin meningkat. Ya, tidak hanya 20 ini. Ya, mungkin ke depan lebih. Makanya tadi saya katakan bahwa data itu penting. Ya, kita akan membagikan ini atau coba mengkondisikan ini ya sesuai dengan data yang ada dari Universitas Karimun itu. Saya kira ke depan nanti tidak hanya Bang Rio saja, kita bawa perusahaan-perusahaan yang ada untuk peduli terhadap universitas ini, terhadap masyarakat ekonomi lemah, sehingga nanti mereka ikut andil membangun sumber daya manusia di Kabupaten Karimun. Jadi tidak mereka hanya mendapatkan hasil di Karimun, tapi bagaimana upaya mereka juga membantu ya masyarakat Karimun melalui generasi-generasi di universitas ini. Saya kira seperti itu. Para lulusannya itu seperti apa? Saya kira universitas ini sudah banyak tahun ya Pak Reza mengeluarkan siswanya. Alhamdulillah ya, artinya mereka sudah bisa menyelesaikan di lapangan, banyak yang sudah mendapat pekerjaan kan? Dan mereka bisa diandalkan. Artinya tidak hanya universitas dari luar, kita Universitas Karimun banyak sudah memberikan kontribusi di pembangunan Kota Karimun ini. Dan mereka merasa memiliki ya bahwa mereka adalah anak Karimun. Dan kira-kira mereka bisa berbuat ya bagaimana orang lain juga bisa berbuat. Kira-kira seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum. Siswa yang mendapatkan dana CSR dari Bang Rio Kepri Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah mahasiswa yang menerima dana CSR itu berjumlah 20 orang. Jadi 20 orang ini mungkin mudah-mudahan ini tahap pertama. Jadi nanti mudah-mudahan untuk ke depan ya bisa bertambah atau meningkat lagi jumlah dari dana CSR Bang Rio Kepri. Pak, untuk yang mendapatkan dana CSR sendiri itu siapa Pak? Ya, yang prioritas pertama itu mahasiswa yang berprestasi, ya itu dilihat dari indeks prestasi kumulatif mereka. Kemudian tentu yang kita pilih rekan-rekan mahasiswa yang kurang mampu. Namun karena jumlahnya terbatas ya mungkin 20 orang ini benar-benar tahap pertama kita pilihlah mereka-mereka yang memang berprestasi. Oke Pak. Pak, berapa banyak siswa baru yang masuk ke Universitas Karimun sendiri Pak? Jumlah yang mengikuti penerimaan mahasiswa baru untuk acara PKKMB ini 110 orang. 110 orang dan beberapa orang mendata mahasiswa transfer. Jadi mereka tak ikut mengikuti PKKMB. Bukan 105 ya Pak? 105 itu beberapa hari yang lalu, sekarang sekitar 110 datanya. Wah, sekarang berarti yang berhasil masuk ke Universitas Karimun 110 ya Pak ya? Izin Pak Wan, boleh dijelaskan program CSR yang diberikan ke Universitas Karimun Pak Wan? Oke, program CSR ini sebenarnya tiap tahun itu sebenarnya sudah ada. Cuman untuk tahun ini kami mendapat apresiasi dari pemerintah Karimun, terutama sekali yang berhubungan dengan yayasan yang ada di Universitas Karimun. Mereka masuk ke kita untuk mendapatkan bagaimana program kemitraan ini masuk ke Universitas Karimun. Saya rasa is okay, nggak ada masalahnya. Untuk itu mereka sounding ke Pemkab untuk memberikan proposal dalam hal dana CSR ini. Nah, dana CSR ini bertujuannya untuk membantu mahasiswa yang berprestasi dan tapi tidak mampu gitu. Di Universitas Karimun ini cukup banyak juga mahasiswa yang
berprestasi tapi tidak mampu dalam hal pembayaran SPP. Makanya kami bantu untuk tahap awal itu sebanyak 20 orang dengan total dana 40 juta rupiah. 20 orang dengan total dana 40 juta rupiah, berarti per orang? Pertama, berarti per orang terimanya 2 juta rupiah lah. 2 juta rupiah. Nah itu dananya langsung dilarikan ke SPP ya Pak? Dananya tuh masuk langsung ke tabungan mahasiswanya. Tabungan mahasiswanya mereka untuk kebutuhan mereka gitu. Oh, bukan langsung ke Universitas Karimun Bukan, dibayarkan tidak. ke SPP enggak? Tidak. Oh, Pak, tadi kita dengar ada harapan pemerintah untuk menambah lagi gitu kuotanya. Apa gimana tanggapan Bang Rio sendiri, Pak? Ya, kalau untuk menambah kuota itu tergantung dari dana kemitraan yang tersedia di Bank Rio Kepri sendiri gitu. Nah, untuk dana kemitraan itu yang punya gawe atau yang punya hak adalah pemerintah kabupaten. Karena berdasarkan persentase penyertaan modal yang ditanamkan ke Bank Rio Kepri gitu. Kalau ke depan ya kami berharap malah lebih baik lagi gitu dari dana yang disalurkan saat ini gitu. Kalau bisa untuk seluruh mahasiswa yang ada di Kabupaten Karimun, kalau bisa gitu. Tapi kan tergantung dari berapa dana yang tersedia gitu. Oke, siapa Pak Wan tadi ini tahap awal ya Pak Wan? Ya. Apakah setelah ini ada lagi Pak Wan untuk ke-20 siswa ini tadi? Untuk tahap selanjutnya ini tergantung pada tahun berikutnya. Karena ini dana untuk, hanya CSR untuk tahun ini aja? Ya, hanya untuk tahun ini saja. Karena dana CSR itu yang terbit itu hanya setiap tahun saja gitu. Tidak setiap bulan gitu. Kalau setiap bulan itu duit dari mana gitu. Oke. Pak Wan, selain dana CSR untuk pendidikan yang 2 juta tadi, ada lagi Pak yang diberikan ke Universitas Karimun? Nggak ada. Apakah ada rencana program ke depan? Kalau rencana program ya ada. Kami memberikan program sesuai dengan MOU yang udah disepakati tadi, ditandatangani bersama antara Bank Rio Kepri dengan Universitas Karimun. Kami akan bangun semacam 4 program nantinya. Yang pertama itu kami akan bangun host to host antara Bank Rio Kepri dengan Universitas Karimun. Boleh dijelaskan sedikit? Host to host itu seluruh transaksi ataupun materi yang diinput oleh mahasiswa nanti akan terkoneksi dengan Universitas Karimun, dan seluruh transaksi pembayaran SPP, pembayaran mata perkuliahan itu melalui bank. Tidak ada lagi secara tunai mereka datang ke kampus. Jadi mereka sudah mempunyai rekening tabungan di Bank Rio Kepri. Nanti secara sistem otomatis untuk mendebit rekening mereka dalam hal pembayaran SPP. Jadi itulah host to host. Dan host to host itu bukan hanya untuk pembayaran SPP saja. Itu nantinya mahasiswa bisa menginput data SKS-nya melalui server yang ada di UK gitu. Mereka tidak ada manual lagi dalam hal penginputan SKS. Mereka misalnya di kampung atau di luar cukup baik pakai website aja. Jadi aplikasi kita itu host to hostnya berbasis web nantinya gitu. Oke. Yang kedua Terus Pak Wan, yang boleh kedua, dijelaskan secara singkat Pak? Yang kedua kita akan bangun co-branding kartu mahasiswa. Jadi kartu mahasiswa nanti itu sekaligus kartu ATM, itu co-branding. Terus yang ketiga kita akan buat pembiayaan untuk kesejahteraan dosen. Jadi kita ada memberikan fasilitas pembiayaan dosen nantinya, tentunya sesuai dengan berapa salary mereka gitu, dan berdasarkan analisa bank. Terus yang keempat, Berarti ada tambahan dari bank gitu untuk, maksudnya seperti apa Pak? Boleh? pembiayaan seperti pembiayaan kredit buat dosen-dosen untuk kesejahteraan dosen-dosen yang ada di Universitas Karimun ini. Terus yang keempat itu CMS. Kita akan berikan program CMS
untuk Universitas Karimun dalam hal seluruh transaksi keuangan mereka langsung bisa bertransaksi di kantor, tidak di kantor bank lagi. Jadi mereka cukup bertransaksi di universitas, di kampus untuk semua transaksi keuangannya. Jadi itu program CMS nanti yang keempat. Terus Bapak menanya Pak, yang pertama tadi memberikan perizinan buat dosen ya, ada ya. Itu kalau boleh tahu bunganya berapa Pak? Kalau bunga itu cukup rendah Pak. Bunga itu cukup rendah, sama kalau udah kita melakukan kerjasama itu bunga cukup rendah. Beda dengan kredit usaha lainnya gitu. Kalau udah kerjasama, payroll gajinya udah di kita, CMS sudah kita jalankan, mereka sudah jalankan CMS juga, terus sudah ada co-branding, itu tadi ada fasilitas pembiayaan tadi yang mereka berikan nanti. Jadi mereka bisa KPR nantinya, bank gitu. Terus yang untuk dana CSR ini dia apa khusus Kabupaten Karimun atau gabung seprovinsi? Khusus untuk Kabupaten Karimun. Khusus untuk Kabupaten Karimun ya. Jadi ini inisiatif dari pemerintah Kabupaten Karimun melalui Bang Riau gitu. Iya, inisiatif dari pemerintah Karimun sendiri.